Kak, itu di samping rumahnya ada kuburan, tidak takutkah di dekat rumah ada kuburan seperti Jawabannya itu? Tidak dong ya, karena ini tuh kuburan sudah lama, dia tuh ada sebelum saya tinggal di sini, dan kami juga tinggal di sini tuh tidak pernah ngapa-ngapain. Lagian kami melihat kuburan kecil-kecil yang mungil itu seperti biasa, seperti pokoknya tidak ada rasa seram sama sekali melihat kuburan itu. Anggaplah ya seperti itu hanya jalan lurus. Yang mana di situ tidak ada sama sekali pekuburan, karena memang selama tinggal di sini saya tidak pernah takut, tidak pernah merasa seram tentang kuburan itu. Entah kenapa, mungkin karena pengaruh kuburan itu ada di tengah-tengah kampung atau di dalam wilayah perkampungan seperti ini tuh rasanya tidak ada seram-seramnya sedikit Saya jawab di sini karena kebetulan sudah terlalu banyak yang tanyakan, Kak itu di dekat rumahnya kuburan, Kak itu di dekat rumahnya kuburan, Kak itu di dekat jalannya kuburan, Kak itu dekat rumah kuburan atau apa sih kok bentuk kuburan. Pokoknya pertanyaan yang sering sekali muncul itu sering sekali hampir di setiap konten saya yang keluar rumah itu selalu kelihatan itu kuburan, jadi banyak sekali yang bertanya. Tapi tenang guys, pertanyaan kalian tidak salah kok, memang itu kuburan tapi tidak apa-apa karena kuburan itu juga tidak mengganggu, tidak membuat saya rugi, tidak merusak video saya. Kami tinggal di sini fine-fine saja seperti tidak ada kuburan di sana, dan memang kami tidak merasa seram sama sekali dengan dekatnya rumah kami dengan kuburan. Kalau ada yang bilang Kak tidak takut, Kak ya kenapa mau takut? Dia juga kan dulunya manusia guys, lagian itu anak-anak yang tidak berdosa. Mereka itu bunga-bunga surga guys, karena mereka itu tidak pernah merasakan keindahan dunia yang ada. Rata-rata mereka hanya hidupnya di dunia itu sekejap, sebentar sekali. Mereka itu makhluk yang tidak berdosa, yang suatu saat nanti akan menjadi bunga-bunga surga atau bidadari surga, atau kalau dia laki-laki saya tidak tahu sebutannya guys, yang jelas itu anak-anak yang tidak berdosa. Entah kenapa saya merasa tidak seram sama sekali, mungkin karena dari kecil saya sudah terbiasa. Dulu rumah masa kecil saya itu dekat kuburan juga, bahkan rumah masa kecil saya itu dikelilingi kuburan guys, tapi tidak apa-apa karena saya lihat kuburan itu seperti biasa, seperti hal biasa. Tapi beda ya guys rumah masa kecil saya dengan yang sekarang, karena kira-kira kalau saya tinggal di rumah masa kecil saya itu sudah seram dan saya memang sudah tidak kecuali rumah yang ini memang tidak ada sama sekali karena ini kan perkampungan. Iya, cuci piring saya banyak sekali guys, karena hari ini tuh hari pertama kerja Pak Tukang, dan ini kontennya saya ambil di malam hari setelah Pak Tukang dan suamiku tidak kerja. Saya tidak ada kesempatan untuk cuci piring, intinya saya kan seperti itu, memang cuci piringnya sekali sehari saja. Kalau anak-anak sudah bisa diam, sudah bisa ditinggal. Saya tipe orang kalau anakku menangis itu tidak akan kutinggalkan, memang sih sesekali mungkin bisa, tapi kalau untuk cuci piring itu kan lama, jadi saya tunggu anakku dulu diam, ada yang jaga. Sebenarnya saya selalu mau cuci piring 2 kali sehari, tapi bagaimana tuh guys, susah sekali kulakukan, susah bagi waktu deh, bikin video, edit video, jaga anak, ada kerjaan lain juga, pokoknya susah guys bagi waktu. Mungkin suatu saat saya juga bisa, kalau Abian sudah bisa bermain seperti Abida, sudah bisa bermain sendiri tanpa dibantu, tanpa dijaga. Ini saja isi kak video tuh, ada lagi di sampingku menangis, jadi maklum saja kalau ada suaranya yang masuk ke sana kemari. Jadi saya ulang lagi ya guys, ini cucian saya banyak ya karena tadi hari pertama kerja Pak Tukang, saya tidak ada cuci piring sama sekali dari pagi sampai sore. Tinggalkan masalah mencuci piring, saya itu heran guys, kenapa itu kerjaan rumah tangga tidak ada habisnya weh, sekalipun capek sekali Miki mau ki baring-baring. Tapi yakin deh kalau baring-baring Miki tuh pasti ada saja pekerjaan yang muncul, entah kenapa itu tidak bisa habis-habis. Kalau cuci piring saya tidak heran karena kita minum, kita makan, kita beraktivitas di dapur, tapi kerjaan lainnya entah kenapa itu tidak bisa betul. Terutama masalah debu guys, entah kenapa itu baru sudah ki menyapu 5 menit kemudian itu rumah ya Allah serasa tidak pernah disapu lagi. Nah lihat Miki isi suara tuh ada lagi anakku main drum di luar ya, begini Mi jadi maklumi saja, pokoknya lanjut saja terus. Karena kalau anakku mau kuliah tidak akan jadi juga videoku, jadi saya begini Mi guys, sekarang itu anakku agak menangis sebentar tuh, aku biarkan Mi dulu sambil isi suara, edit video, yang penting enggak kenapa-kenapa ji, enggak terlalu menangis karena harus juga dikesampingkan toh, karena namanya juga kerjaan, apalagi ini kan sudah menghasilkan toh, jadi bagaimana caranya kita tetap bisa mengerjakan konten itu. Kemarin itu ada sepupuku tanya Kak, ada katanya orang tanya followersku juga, dia mungkin konten-konten juga, nah bilangi katanya toh itu sepupumu kontennya dia terus jadi, tapi bisa juga gajian ya itu ya begitu Tommy itu nasami dia terus karena namanya kita ini berumah tangga. Ini saya jawabnya dengan nada lembut, tapi suara saya memang keras ya guys, saya tidak marah, tapi ya namanya berumah tangga tuh pekerjaan akan selalu itu kecuali terus. Kalau saya punya kerjaan di luar ngantor atau ada meeting di luar ya iya pasti ada kerjaan di luar rumah, tapi karena saya hanya ibu rumah tangga biasa ya kerjaannya hanya di rumah. Jadi untuk kalian jangan pusing-pusing cari ide konten apa, kalau kalian ibu rumah tangga pasti pekerjaan rumah itu banyak guys. Kalau banyak yang bilang saya itu pusing mau konten apa, mau bikin video apa, astaga kau menyapu kau ambil tripod, kau cuci piring ambil tripod, terus kau melipat ambil tripod, semua kerjaan rumah bisa dikontenkan.